mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid kreatif. Waktu kita sebenarnya di sini kalau SD kan 35, kalau SMP 40. Tetapi kita mengkondisikan saja, kecuali kalau Pak Heru tidak sepakat, kalau tidak sepakati, misalkan Pak Heru menyepakati kegiatan awal, kegiatan inti sampai penutup itu dilakukan selama 15 sampai waktu ini kan ada 20 menit. Inti itu ada jam kan sebenarnya pelaksanaan dilakukan, kegiatan penutup apa yang akan dilakukan, dan di situ di 20 menit itu semua muncul diferensiasinya, KFC-nya, dan itu kan bagaimana cara Pak Heda menyapa sesuai dengan kata-kata. Kalau misalnya bersatu Pak Heda melakukan diferensiasi, ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang ini, yang belum juga. Kalau misalnya yang lain kayak memberikan materi untuk menyampaikan video pembelajaran, selesai itu langsung dilakukan saja. Masuk 20 menit, ada yang semua yang tujuannya tetapnya. Yang penting sehingga saat saya upload dia sudah di LMS itu kayak 20 menit padahal disepakati ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Baik, sehat, mantap, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah sekarang Bapak mau tanya dulu, yang hadir pertama kali tadi di sekolah siapa? Adik Mutia. Nah, Ibu Tia, silakan nak ke depan, pimpin temannya berdoa ya. Ya, silakan. Seluruhnya siapa? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tangan di atas, melintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang manis, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Ya, silakan duduk kembali ya. Nah sekarang Bapak mau tanya lagi, apakah hari ini anak-anakku hadir semua? Iya. Siapa yang tidak hadir nak? Fitri ada ini. Ada yang tahu informasinya bahwa kenapa Fitri tidak datang hari ini? Sakit ya. Kalau begitu, marilah kita bersama-sama mendoakan temannya yang sedang sakit agar besok-besoknya supaya bisa kembali mengikuti pelajaran di sekolah. Jadi baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai, marilah kita mengawali kegiatan hari ini dengan melakukan kegiatan mindfulness ya, yaitu kesadaran penuh. Kita menggunakan teknik stop seperti yang sebelum-sebelumnya kita lakukan ya. Ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sejenak lupakan segala aktivitasnya. Aktivitas sebelum-sebelumnya yang anak-anakku lakukan. Coba duduk yang tenang,
Rileks. Letakkan tangan di atas pahanya. Rapatkan kakinya di atas lantai. Letakkan tangan di atas pahanya. Kemudian lemaskan bahunya, lemaskan otot-otot tangannya. Pejamkan matanya. Tarik napas dalam-dalam. Silakan rasakan napas atau udara yang masuk ke dalam melalui hidungnya. Coba rasakan bagaimana perutnya yang sedang mengempes. Hembuskan napasnya. Lakukan secara berulang-ulang. Tarik kembali napas dalam-dalam. Hembuskan. Tarik lagi. Dan rasakan bagaimana perutnya yang mengembang. Coba hembuskan. Buang semua perasaannya yang tidak nyaman dalam pikirannya. Rasakan kesegaran nafas yang masuk tadi dalam hidungnya. Coba buka mata anak-anakku secara perlahan-lahan. Jika merasa sudah siap, senyum pada diri sendiri, senyum kepada orang lain, dan mari kita lanjutkan kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu, bagaimana perasaannya anak-anakku setelah kita melakukan kegiatan Mempolnas ini? Apa ada anak-anakku yang bisa mengungkapkan perasaannya terhadap kegiatan yang berusaha dilakukan? Siapa yang bisa? Nah, perwakilan saja 2 orang ya, sebelah sini. Silakan, Andi Mutia. Silakan. Perasaan saya menjadi tenang. Jadi tenang, apa lagi? Pikiran saya menjadi segar. Pikiran jadi segar, ya. Bagus sekali, kasih tepuk tangan dulu temannya. Ya, temannya tadi mengatakan bahwa setelah mengikuti kegiatan Mindfulness, pikirannya menjadi tenang dan menjadi segar ya. Sekarang satu lagi, sebelah sana siapa yang tadi? Siapa yang bisa? Coba. Nah, Rizky ya. Ya, bagus. Kasih juga tepuk tangan. Ya. Dia mengatakan pikirannya lebih jernih, stres semakin berkurang. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita harus membuat kesepakatan belajar terlebih dahulu ya, karena itu penting ya. Nah, kita harus membuat kesepakatan belajar sesuai seperti kemarin-kemarin yang kita lakukan. Nah, langsung saja nak, ayo siapa? Coba, siapa yang bisa memberikan satu contoh kesepakatan? Siapa? Ya, nah Putri dulu. Mendengarkan setiap pembelajaran guru. Bagaimana, disetujui atau tidak? Nah, ingat itu yang pertama, mendengarkan pembelajaran dan diberikan oleh guru atau mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua, nah coba kemudian mengupayakan masuk ke dalam kelas supaya tidak terlambat. Mana? Setuju? Ya, jadi anak tadi sudah hari semua sudah terlambat kecuali temannya Fitri. Nah, 3. Apa? Coba nanti ya. Menerima perbedaan dan saling menghargai sesama teman. Iya bagus, menerima perbedaan dan saling menghargai sesama teman. Gimana? Setuju?
Ya, harus setuju. Kalau tidak setuju, katakan tidak setuju ya. Ya, jadi sudah 3. Masih boleh tambah? Masih. Nah, apa lagi? Apa lagi? Ya, terus ya. Memakai pakaian dengan rapi. Ya, bagus. Pasti ini harus setuju ya. Nah, kemudian masih bisa? Baru 5, baru 4. 5 lagi. Siapa lagi? Coba nah ini. Menjaga kebersihan kelas. Nah, itu yang penting ya. Menjaga kebersihan kelas. Nah, sudah 5. Masih boleh tambah? Ayo coba. Jangan memotong pembicaraan teman atau guru. Iya, jangan memotong pembicaraan teman atau guru yang sedang berbicara. Bagus, ingat itu ya. Nah, atau cukup 7. Apa? Ya, silakan. Mengangkat tangan apabila ingin berbicara. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu semua. Tepuk tangan. Nah, jadi ingat itu kesepakatan belajar kita, anak-anakku sendiri yang buat ya, kita sepakati bersama. Jadi ingat jangan dilanggar ya. Nah, jadi baiklah untuk kegiatan berikutnya, saya mau tanya dulu anak-anakku untuk merefleksi kegiatan pembelajaran sebelumnya. Siapa masih ingat pembelajaran sebelumnya? Itu tema 8, subtema 3, pembelajaran 6. Siapa yang masih ingat? Apa? Siapa masih ingat? Coba, jadi menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Bagus, tepuk tangan. Nah, ternyata masih ingat. Nah, saya tanya lagi, bagaimana cara kita agar menjaga lingkungan sekitar kita? Nah, saya bisa jawab. Saya bisa jawab. Ini sudah dipelajari. Yang di sini terus. Apa? Coba Tri. Bergotong royong. Bergotong royong di sini dalam hal apa? Iya, membersihkan. Bergotong royong dalam membersihkan. Siapa lagi? Silakan aja. Tidak membuang sampah sembarangan. Bagus, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Masih ada? Silakan. Menanam pohon. Iya, bagus sekali. Ya, ini salah satu contoh menjaga lingkungan sekitar. Nah, baiklah. Nah, jadi sekarang hari ini kita akan belajar itu tema 9. Pembelajaran apa? Ke-6. Tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Pembelajaran 1 nah, baru kemarin tema 8, subtema 3, pembelajaran 6. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu lagi bahwa sebelum kita masuk pembelajaran pasti ada tujuan yang harus kita capai ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai sebagaimana berikut ya. Perhatikan. Ya kan? Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus dicapai. Yang pertama, ini dengan rasa syukur dan kesadaran penuh siswa dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Ya, tentunya itu harus kita bersyukur. Tadi kita melakukan kesadaran penuh dengan teknik mindfulness ya, berarti ini sudah tercapai. Ya, yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran dan melakukan tanya jawab dengan guru, siswa dapat mengenal sistem tata surya dengan tepat. Nah, sebentar Bapak akan putarkan video tentang tata surya. Anak-anakku silakan amati ya. Karena begitu setelah video diputar, nanti ada tanya jawab antara guru dengan anak-anakku. Nah, yang ketiga, dengan mengamati gambar anggota tata surya, siswa mampu menyebutkan nama-nama anggota tata surya. Nah, berikutnya, dengan bermain peran, siswa dapat menyebutkan anggota tata surya dengan tepat. Nah, ya, sebentar. Kemudian yang terakhir, dengan media yang dipilihnya sendiri, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan urutan tata surya dengan tepat. Ya, jadi ada 5 tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai. Nah, baiklah anak-anakku. Sekarang sebelum Bapak memutarkan video, saya akan mengajar anakku 2 menit saja. Untuk yang sebelah sini silahkan keluar mengamati pemandangan langit ya. Yang di sini cukup berdiri saja di sini. Kan sudah bisa dilihat kan? Ya, 2 menit saja ya. Silakan dari sekarang. Silakan amati pemandangan langit yang ada di luar sana. Amati di sana apa yang anakku lihat. Cepat-cepat sedikit ya. Silakan. Ya, kalau di sini cukup.
Ya, silakan lihat di sana langit ya, bisa lihat. Banyak sekali Bu. Nah sekarang silakan masuk kembali, silakan masuk kembali. Ya, Waalaikumsalam. Silakan masuk ya. Nah, sekarang anakku tadi saya kasih kesempatan untuk menikmati atau mengamati pemandangan langit yang ada di luar sana. Nah, sekarang apa kira-kira atau apa coba sebutkan anakku apa yang telah diamati tadi pada saat mengamati langit yang di luar sana? Apa? Pasti banyak bisa dilihat. Silakan, ya. Langit ya tentunya langit. Ya, langit itu anakku lihat tadi berwarna apa? Selain berwarna biru, apakah ada warna lain? Ada warna orange. Ya, apa lagi? Abu-abu. Iya, bagus kan. Tepuk tangan untuk semuanya. Selain langit, apa ada yang dilihat? Matahari. Bagus. Apa lagi? Awan. Selain itu ada yang lain? Akan. Burung. Nah, bagus sekali. Itu semua tadi yang dilihat anak ya. Nah, di antara yang tadi dilihat anakku ada termasuk itu tata surya. Ya, itu matahari. Nah, sekarang baiklah Bapak akan memutarkan satu video. Anakku amati ya. Saya kasih waktu saja 5 menit ya. Anak-anak, tata surya yang akan kita pelajari adalah kita khususkan kepada hari. Benda-benda langit itu ada planet, satelit, bintang, komet, asteroid, dan masih banyak lagi. Nah anak-anak, sekarang kita lihat satu persatu ya benda langit yang akan kita pelajari. Matahari adalah benda langit yang sangat besar. Diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Matahari juga merupakan bintang yang terdekat dari bumi. Rotasi bumi. Anggotanya adalah planet Merkurius dan Venus. Selanjutnya adalah planet superior. Nah, planet superior adalah planet yang orbitnya terletak di luar orbit rotasi bumi. Saya mau cek coba bagaimana hasil pengamatan anakku. Nah, sekarang siapa bisa memberikan suatu penjelasan atau suatu masukan tentang apa yang anakku amati pada saat tadi pemutaran video? Apa? Kan anakku tadi amati sama siapa? Kan saya tangannya, kalau yang bisa. Siapa? Coba saya bilang. Apa yang dilihat tadi matahari. Nah, yang lainnya? Yang lain yang belum merasakan ada bintang. Nah, ada yang lain? Planet. Nah, siapa lagi? Nah, yang disebutkan tadi namanya itu termasuk apa nak? Tata surya. Bagus, kasih tepuk tangan untuk Ismail. Nah, jadi yang disebutkan tadi itu tergolong tata surya seperti bintang, planet, matahari. Apa yang tadi? Komet. Nah, kita tanya dulu apa kira-kira yang dimaksud dengan tata surya? Sesuai tadi penjelasan yang ada di video. Apa itu tata surya? Siapa yang bisa? Silakan Putri. Kumpulan benda langit yang mengelilingi matahari. Bagus sekali. Tepuk tangan lagi untuk Nak Putri. Ya, jadi Nak Putri tadi betul-betul mengamati ya bahwa tata surya itu adalah kumpulan benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Yang mana tadi situ yang dikatakan benda-benda langit? Ada matahari, planet, bintang, meteor. Ya. Coba tanya lagi, ada berapa tadi planet yang anakku lihat di video? Coba, Nak Aidil. Ada 8. Siapa bisa sebutkan? Hafsat? Jupiter. Ada yang lain? Ya. Merkurius. Arya? Mars. Ya, siapa lagi? Nomor 3. Ya. Venus. Ada lagi? Saturnus. Sudah 6. Lagi 2.
Ya. Uranus, lagi satu. Coba Tisa. Bumi, bagus. Ya, itu tadi ada 8 planet yang berhubungan dengan apa? Tata surya. Tanya dulu. Tadi yang dilihat di video, apakah semua planet itu ukurannya sama? Nah, berarti kalau tidak, berarti ada yang besar, ada yang kecil ya. Kira-kira planet apa yang paling besar? Coba pertama. Jupiter. Betul tidak? Nah, kasih tepuk tangan tuh betul. Jupiter. Kemudian yang paling kecil? Miswar? Apa? Merkurius. Nah, Merkurius itu letaknya di mana? Nah, apakah paling jauh dari matahari atau paling dekat dari matahari? Arham, ingat kesempatan belajar, naikkan tangan dulu baru menjawab ya. Ya. Nanti ditunjuk, silakan Ahmad ya. Yang paling dekat dari matahari ini Merkurius. Ini matahari. Berarti inilah planet yang paling dekat dengan matahari. Nah sekarang karena sudah mengerti video, sesuai tadi penjelasan Bapak di awal bahwa sebentar kita akan melakukan aktivitas sesuai dengan gaya belajarnya anakku. Maksudnya di sini gaya belajarnya anakku di sini kan beda-beda karakter. Ada yang suka visual, ya, ada yang suka auditori, dan ada yang suka kinestetik. Nah, biasanya itu kalau visual, tahu tidak ini apa itu visual, auditori, kinestetik? Tidak. Nah, kalau tidak nanti saya jelaskan ya. Kalau visual itu bahwa anak itu biasanya suka menonton video, ya, kemudian setelah menonton dia suka membuat video-video atau suka menggambar, membuat poster, membuat komik dan sebagainya. Nah, jadi untuk itu siapa kira-kira anakku yang memiliki sifat seperti itu, yang suka visual? Siapa? Nah, di sini. Nah, jadi inilah kelompok visual ya. Nah, sekarang yang suka bercerita. Nah, berarti ini kelompok auditori. Nah, yang sifatnya yang selalu tidak berdiam, selalu bergerak. Nah, ini kinestetik ya. Tugasnya kinestetik sebentar bermain peran sesuai berhubungan dengan tata surya. Ada yang berperan sebagai matahari, ada yang berperan sebagai planet-planet ya. Bagaimana dia berevolusi dan berotasi ya. Dipraktekkan sebentar ya. Begitu juga auditori. Sebentar naik ke depan menceritakan tentang tata surya. Sudah paham tugasnya masing-masing? Sudah. Sekarang cari tempat yang aman, cari posisi yang baik untuk mengerjakan tugasnya. Untuk bercerita silahkan sini. Nah, yang kinestetik mau di dalam kelas atau di luar ruangan? Di luar ruangan. Nah, silakan. Saya kasih waktu 10 menit saja ya. Nah, silakan keluar. Yang kinestetik. Silakan ya. Untuk visual akan seputarkan video ya. Dan Neptunus. Nah, ini yang ada di galaksi Bima Sakti ya, tempat kita hidup atau tempat manusia hidup. Yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jaraknya sekitar 50 juta kilometer. Jarak yang dekat itu membuat Merkurius menjadi planet paling cepat yang mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Planet ini memiliki suhu 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap ke matahari dan negatif 180 km. Mars adalah planet yang sangat kering, tetapi ditemukan batuan es di kutub diameter 12.742 km dan bumi juga memiliki satu satelit yaitu Luna. Dan anak-anak selanjutnya adalah planet yang keempat yaitu Mars. Mars dijuluki planet merah karena permukaan planetnya yang tertutup oleh debu merah. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Jarak antara Mars dan matahari
Dulu ke dulu nih kamera. Berputar pada balik aja dulu ya. Nah, coba mulai 1, 2, 3. Boleh revolusi mulai 5 menarik. Ya. Coba sekarang kita berevolusi coba. Artinya ya, silakan mulai 1, 2, 3. Ini matahari tidak goyang ya, matahari tidak goyang. Sesuai dengan porosnya tetap. Planet Merkurius mana Mas Yunus? Ini yang paling dekat dari matahari. Mana Neptunus? Yang paling jauh dari matahari. Tempatnya. Nah, ya. Bumi mana bumi? Nah, itu bumi. Lihat revolusi itu gerakan. Ini berfungsi ya, mengelilingi matahari. Matahari tidak bergoyah, yang bergoyah itu planet yang mengelilingi. Silakan nah, yang kinestetik silakan bergabung di kelas. Ayo bergabung sini. Silakan masuk. Nah, bagaimana kelompok visual sudah selesai? Sudah? Ya, alhamdulillah. Kelompok auditory sudah? Ya. Sekarang tunggu teman dulu. Tunggu temannya yang tadi kinestetik masuk semuanya. Wah, pasti capek ini yang kinestetik karena tidak mau diam, maunya bergerak. Nah, bagaimana dari kelompok kinestetik? Capek atau bagaimana? Capek. Kalau capek mau dulu di stretching atau bagaimana? Stretching. Nah, bagaimana sekarang cari posisi aman dulu. Nah, supaya capeknya tadi bisa hilang. Cari posisi aman supaya bisa bergerak bebas.
Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Saatnya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Yang pertama dulu siapa? Dari kelompok visual. Silahkan bawa gambarnya sudah digambar, kemudian ceritakan di depan. Kelompok yang lain silahkan dengarkan dan amati ya. Silahkan. Silahkan. Mau perwakilan atau pergantian? Pergantian. Silakan. Silakan. Ya. Kelompok yang lain silakan tanggapi ya. Kalau ada yang mau ditanggapi atau silakan dengarkan. Silakan dimulai nak. Ya. Pakai mic. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menjelaskan planet tata surya. Ya, silakan. Sambil memperlihatkan gambarnya. Coba perhatikan itu ya. Silakan tunjuk lebih bagus lagi, lebih terperinci. Matahari adalah sumber energi terbesar yang ada di tata surya dan Nah, susunan planet itu sebutkan. susunan planet itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet Merkurius adalah planet terdekat dari matahari dan mempunyai waktu 88 hari untuk mengelilingi matahari. Ya, berikutnya. Lanjutkan. Venus Ya. adalah planet terpanas dan mempunyai 85.000 gunung berapi di permukaannya. Ya, Bumi adalah satu-satunya planet yang mempunyai kehidupan di dalamnya dan mengandung banyak oksigen dan air. Ya, bergantian, bagus sekali berbagi tugas ya, bagus. Mars. Ya, pakai mic. Mars adalah planet yang merah Ya, terus. dan terdapat badai debu terbesar. Iya. Silakan Yang lanjut. permukaannya hanya ada batu dan pasir. Terus. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Dia memiliki diameter sebesar 142.984. Iya, bagus sekali. Berikutnya, lanjut. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin. Dan Ya. cincin Saturnus mempunyai komposisi seperti es dan batu. Iya. Berikutnya. Uranus adalah planet yang memiliki cincin, namun sulit dilihat dengan teleskop yang disediakan di bumi. Dan cincin Uranus Ya, lanjut ke planet berikutnya. Berikutnya lagi. Neptunus adalah planet yang berwarna biru, Ya. yang memiliki Terus berwarna biru. Yang terakhir apa? Neptunus. Sudah. Ya. Nah, kasih tepuk tangan untuk kelompok visual. Nah, sebelum kelompok visual kembali ke tempat duduknya, apakah kelompok yang lain ada yang mau ditanggapi atau ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kasih tepuk tangan. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan untuk kelompok visual. Ayo silakan untuk menceritakan di depan teman-temannya. Silakan nak. Tadi kelompok visual bagus, dia berbagi peran, dia bergantian menjelaskan. Apakah kelompok auditor juga demikian? Jangan mau kalah sama kelompok visual tadi. Ayo semangat. Mana semangatnya? ini semangatku. Baru. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Iya, bagus. Silakan kelompok auditori. Silakan menceritakan. Kasih yang mau berbicara mic dulu. Ya, yang mau berbicara pakai mic. Ya. Kami dari kelompok auditori akan menjelaskan beberapa hasil kerja sama kami tentang tata surya dan planet.
siapa? Ya, silakan. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer. Berjarak 58 juta kilometer dari gerhana matahari. Terus? Berikutnya? Ya, berkira lagi. Nah, supaya berbagi peran semua ya. Nah. Ya, silakan Putri. Planet Merkurius. Ya, setelah planet Merkurius apa lagi? Walaupun tidak berurutan, yang penting yang mana tadi pembagiannya, sesuai pembagian kan tadi sudah dibagi kan? Nah, untuk menceritakan sesuai saja, tidak usah berurutan. Saturnus. Ya, Planet Saturnus, planet yang keenam, memiliki cincin berbentuk lingkaran dan cincin terbuat dari bebatuan, pasir dan es. ya. Berikutnya. Ya, Mars. Walaupun tidak berurutan, nah, ya. Merkurius adalah planet terdekat kedua matahari. Planet Merkurius memiliki jarak ke matahari 108,2 juta kilometer. Ya. Planet Merkurius mempunyai suhu 460 derajat Celcius. Ya, bagus. Berikutnya lagi, Rasabila. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Ya. Memiliki planet yang sangat rendah, kurang mencapai lebih minus 100 derajat Celcius. Ya, berikutnya. Neptunus adalah planet yang terjauh dari matahari, salah satu dari dua. Ya, terjauh dari matahari. Masih ada? Planet Ya, planet bumi. Silakan. Planet bumi adalah satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup. Planet bumi juga mendapat julukan planet biru karena 75%-nya adalah air. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok auditori. Nah, sebelum kelompok auditori kembali ke tempatnya, apakah dari kelompok visual atau kinestetik mau ditanyakan? Tidak ada, berarti sudah paham semua. Bagus. Untuk begitu kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok auditori. Ya, silakan kembali. Sekarang perwakilan kelompok kinestetik ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan ambil posisi sesuai dengan tugas masing-masing. Yang bertindak sebagai matahari siapa? Ya, posisinya di mana, nak? Di tengah. Nah, kemudian yang lain ini apa namanya? Planet. Ya, ingat planet ada 8. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagus. Cukup pas. Sekarang yang terdekat itu tadi apa? Merkurius. Ya, ini Merkurius. Yang terjauh Neptunus. Yang mana Neptunus? Dekat tengahnya. Nah, sekarang silakan coba praktekkan aku hasil kerja kelompoknya tadi. Bagaimana? Yang pertama dulu bagaimana berotasi. Silakan satu tuh dulu kasih tunggu Bapak. 1, 2 mulai. Silakan. Nah, inilah gerakan planet, terutama bumi melakukan rotasi berputar pada porosnya. Artinya dia berputar hanya pada tempatnya. Dia ini berputar selama 24 jam. Terjadinya siang dan malam. Silakan. Oke, bagus. Kemudian sekarang silakan berevolusi. Masih ingat revolusi apa itu? Gerakan mengelilingi matahari, tapi sesuai dengan porosnya. Oke, silakan dimulai. Iya, inilah gerakan berevolusi planet-planet mengelilingi matahari. Iya, dia hanya berputar dengan mengikuti porosnya sambil mengelilingi matahari. Silakan perhatikan, mulai Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus,
Uranus dan Neptunus. Iya, sekarang sudah berputar mengelilingi matahari. Nah, itu namanya gerakan revolusi. Sekarang silakan stop. Ya, pusing. Nah, begitulah keadaan yang kita rasakan sehari-hari, bahwa setiap 24 jam juga kita itu berputar, ya. Bumi itu berputar. Kenapa? Sehingga pada saat berputar kita tidak saling bertabrakan, artinya saling jatuh, artinya kita berada di atas, jatuh di bawah. Kenapa? Siapa sehingga pelajaran di kelas 5? Apa yang menyebabkan? Bagus sekali, adanya gravitasi bumi. Mantap untuk kelompok kinestetik. Kasih tepuk tangan untuk kinestetik. Iya, jadi itulah tadi presentasi dari kelompok kinestetik tentang gerakan rotasi dan revolusi untuk tata surya kita. Nah, untuk itu sebelum kelompok kinestetik kembali ke tempatnya, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Ya, bagus sekali. Untuk itu kasih tepuk tangan yang meriah untuk kinestetik. Ya, silakan nak kembali ke tempatnya. Ya, silakan duduk. Atau mau lagi speaking? Mau lagi? Suka? Karena sudah waktunya masih ada, ya, masih ada. Boleh? Nah, kalau gitu silahkan berdiri lagi satu kali. Kita speaking lagi. Kita telah bermain peran dengan susunan planet berdasarkan dari tata surya. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana tadi permainannya? Seru atau tidak? Alhamdulillah. Apalagi yang lebih seru dari permainan itu? Apa? Permainannya tadi yang waktu kita kerja kelompok. Apakah ada yang lebih seru dari permainan itu? Ini yang barusan lakukan apa namanya ini? Ice breaking. Nah, maunya ice breaking terus. Jadi kalau mau ice breaking terus tidak jalan, itu pembelajaran. Itu kita selingin supaya kita bisa merefleksi kegiatan belajar kita. Nah, dengan ada ice breaking pasti kita akan kembali semangat, ya. Ya, bagus, alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya dulu. Nah, dimulai tadi dari awal sampai sekarang, apa yang anak-anakku bisa petik dari pembelajaran ini? Atau dari materi-materi ini apa? Silakan. Ada yang perwakilan? Atau bisa naikkan tangan? Kalau tidak ada naikkan tangan, saya akan tunjuk. Gimana? Kalau itu kita saling bertanya jawab, ya? Mau? Ya. Sekarang, siapa masih ingat tadi bahwa apa yang dimaksud dengan tata surya? Silakan Putri, ya. Iya, bagus. Tata surya itu adalah kumpulan benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Kemudian ada 8 planet. Dulu itu ada 9, tapi yang terakhir itu Pluto sudah tidak kelihatan. Jadi sekarang tidak dihitung. Jadi ada 8. Yang pertama mulai dari Merkurius. Merkurius adalah planet yang terdekat dari matahari. Kemudian disusul dengan planet Venus. Kemudian Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang di dalamnya ada kehidupan, makhluk hidup. Dihuni oleh makhluk hidup. Kemudian keempat, Mars. Yang kelima, Jupiter. Jupiter adalah planet yang terbesar. Yang keenam, planet apa? Saturnus. Saturnus itu planet yang mempunyai cincin. Yang kedelapan, Uranus. Kalau Uranus adalah planet yang kedelapan dan merupakan pula planet yang paling jauh dari bagus juga planet yang di
Dingin. Ya, bagus. Sekarang setelah pembelajaran sudah selesai, coba tanya dulu bagaimana anak-anakku perasaannya setelah belajar pada hari ini. Bagaimana perasaannya? Senang, alhamdulillah. Apalagi selain senang? Selain senang? Semangat, ya alhamdulillah. Kemudian, apakah bagaimana cara Bapak memberikan materi tadi? Silakan jawabnya yang jujur. Bagaimana perasaan tadi atau bagaimana cara Bapak membawakan materi ini tadi? Apakah seru? Selain seru? Baik. Baik juga, alhamdulillah kalau begitu. Nah, sekarang karena waktunya tinggal 8 menit, masih ada sedikit ya. Nah, jadi bukan cuma hari ini ya, hari ini yang saya lihat di sini bahwa tadi saya lihat setiap kelompok yang terjalin di situ adalah kekompakannya, bagus kerjasamanya bagus ya. Nah, alhamdulillah sangat bagus kerjasamanya dan pemahamannya dengan materi juga sudah bagus. Tadi sudah terbukti pada saat dia mendemonstrasikan hasil kerja kelompoknya. Bukan cuma satu kelompok saja. Biasanya kan hanya ketua kelompok yang berbicara, ya. Nah, tadi tidak berperan aktif semua, saling bergantian. Berarti sama-sama memahami materi. Nah, itu yang perlu kita lakukan setiap hari, nah, kalau bisa setiap hari. Nah, kita tingkatkan kerjasamanya, kerjasama yang baik, itu namanya berkolaborasi dengan temannya. Nah, sebelum kita mengakhiri, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, siapa yang mau perwakilan dan aku untuk memimpin temannya berdoa? Silakan. Nah, Daya. Silakan berdiri semua. Punya siap berangkat. Sebelum kita selesai belajar, mari kita baca doa. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera ciklik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, silakan duduk kembali nanti. Nah, jadi berakhirnya tadi teman kita Andi Aidil membaca doa. Nah, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Aplaus dulu cukup. Metode yang sudah dipelajari minggu 2 ya, ya salah 2. Baik, modul 3, 273. Begini pada tadi waktu pelaksanaannya itu alhamdulillah sangat bagus sekali, sampai saya takut juga karena betul-betul tadi pemetaan siswanya itu betul-betul tercover semua, ada yang
menyukai tadi dengan visual itu ada yang editorial, ada juga yang ilustratif, semua tercover semua sehingga siswa betul-betul aktif dalam proses pembelajaran. Dan Apus juga untuk Pak Hera karena melakukan juga kegiatan ini betul maksimal dan sangat mantap ya. Dari sekian CGP yang sudah saya dampingi, semoga Pak Hera yang paling jempol. Tepuk tangan dulu untuk. Biasa pada tetap apa yang kita rencanakan pasti ada yang luput ya, ada yang luput. Saya ingin memberikan semuanya pakai bisa nanti saya kirim ke di sini ada desain sederhana akhirnya dapat 3 tapi saya tidak memberikan 3, jadi saya minta nanti Pak Haidar selipkan videonya jadi kita video ulang cuma itu saja satu tampilkan itu yang kinestetik berputar berdiri semua Tadi ada di luar kan? Di video. oh ada jadi video. Oh, alhamdulillah Itu saat tadi saya keluarkan tuh biar kan supaya tidak berulang lagi di sini. Tahan lagi. Tapi saya menginginkan videonya itu dilihat oleh teman yang karena ini kan presentasi. Nah, jadi saya mau videonya itu nanti di video dari belakang dilihat oleh auditori dengan visual. Karena kan tadi visual sudah tampil. Nanti mereka merasa kita kok dibedakan. Jadi kalau saya nanti masih ada siswa, nanti satu kali harus lagi. Jadi tetap ada di lapangan, tetap ada di sini. Itu kan pada proses kerja kelompok. Ini yang presentasi. Jadi presentasinya juga kalau bisa coba prakteknya yang ini putar di rotasi, yang melakukan revolusi. Nah, begitu. Jadi udah lihat nih auditori, dan lihat juga ya kalau bisa. Oke, silakan Pak, cukup sampai di sini. Pasca observasinya praktek begini nanti kita sebutkan video. Sekarang Ya.